Halo, selamat pagi anak ibu sekalian yang ganteng dan kece. Ketemu lagi dengan Ibu Hutapia tentunya di materi matematika kita bagian 2 dari bab kedua, yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, di materi ini anak ibu kita hendak mencapai 3 tujuan. Yang pertama adalah memahami garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Yang kedua, menentukan kedudukan garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan terhadap sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, ibu, masuk kita ke poin yang pertama. Memahami garis sejajar dan garis tegak lurus serta berpotongan. Nah, anak ibu materi ini sudah kamu pelajari di kelas 7 SMP ya. Nah, ibu hanya sekedar mengingatkan karena materi ini merupakan materi prasyarat untuk topik ini. Nah, garis sejajar itu yang gimana bentuknya ya? Iya, bentuknya itu yang seperti ini anak ibu. Ya. Iya. Garis L1, L2 itu berhadapan dan sama panjang, sama bentuk ya. Itu dikatakan sejajar. Kemudian ada yang tegak, garis H1 dan H2. Demikian juga ada yang mereng, garis K1 dan K2. Nah, yang begini yang dinyatakan sejajar ya anak ibu ya, berhadap-hadapan, terus bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, yang kedua, garis tegak lurus. Iya. Yang tegak lurus itu yang gimana ya? Ya, yang tegak lurus itu adalah garis yang berpotongan ya, berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, bisa seperti ini, ada yang tegak, ada yang mendatar. Kemudian bisa juga seperti gambar yang ini. Ya, yang penting dia perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, yang terakhir adalah garis berpotongan. Seperti yang ibu bilang tadi, yang tegak lurus itu juga termasuk garis berpotongan. Nah, bentuk lainnya yang berpotongan adalah yang seperti ini ya. Oke anak ibu ya, paham ya, itu hanya sekedar mengingatkan. Kita masuk ke poin yang kedua ya, topik kita yang kedua hari ini, yaitu menentukan posisi atau kedudukan garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Perhatikan garis L, M, dan N pada koordinat kartesius di bawah ini ya, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, lihat bagus-bagus yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y-nya ya. Kemudian tentukan garis yang pertama sejajar dengan sumbu X, kedua sejajar dengan sumbu Y, yang ketiga tegak lurus dengan sumbu X, yang keempat tegak lurus dengan sumbu Y, yang kelima adalah berpotongan sumbu X dan berpotongan dengan sumbu Y. Oke. Nah, kita lihat anak ibu. Yang pertama kita jawab adalah yang sejajar dengan sumbu X ya. Ibu kasih sumbu X-nya ini warna kuning ya. Terus garis-garis yang sejajar dengan sumbu X yang mana saja? Iya, dia adalah garis yang sama bentuknya dan berhadapan dengan dia. Oke? Lihat berarti garis L1, L2, L3, dan L4. Gampang ya anak ibu ya. Nah, kita lihat yang kedua. Yang sejajar dengan sumbu Y. Dengan cara yang sama, ibu kasih garis warna kuning terhadap sumbu Y. Nah, cari yang sejajar dengan sumbu Y. Ya. Tentunya itu adalah yang sama-sama tegak ya. Nanti garis M1, M2, M3, dan M4. Oke. Gampang ya anak ibu ya. Iya. Nah, selanjutnya yang tegak lurus ya. Tegak lurus dengan sumbu X ya. Sumbu X tadi yang mendatar ya. Ibu kasih warnanya warna kuning. Nah, mana saja yang tegak lurus dengan dia? Nah, yang sejajar dengan sumbu Y pasti tegak lurus dengan sumbu X. Berarti garis tersebut adalah M1, M2, M3, dan M4. Nah, demikian juga ke
tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti sumbu X, garis yang sejajar dengan sumbu X sudah pasti tegak lurus dengan sumbu Y, yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, selanjutnya yang berpotongan dengan sumbu X. Mana yang berpotongan dengan sumbu X? Ya, garis M1 ya. Di titik negatif 40. Kemudian garis M2 di titik negatif 20. Garis M3 di titik negatif 10. Kemudian garis Y, sumbu Y di titik 00 ya. Nah, yang berpotongan dengan sumbu yang terakhir adalah garis M4 ya di titik 20. Dan garis N1 di titik negatif 20 dan garis N2 di titik 20. Oke. Nah, yang berpotongan dengan sumbu Y yang mana saja? Ya, kita lihat sama-sama, yaitu garis L1 di titik 03 ya. Kemudian garis L2 di titik 01. Garis L3 di titik 0 negatif 2, garis X atau sumbu X di titik 00 dan garis L4 di titik L4 0 negatif 5, garis N1 di titik 02, garis N2 di titik 03. Oke. Kedudukan relatif benda. Iya, kedudukan relatif benda ini adalah kedudukan suatu benda akan bersifat relatif jika dilihat dari titik acuannya. Jadi kedudukannya itu akan relatif kalau dilihat dari titik acuannya. Titik acuan bisa berubah ya, nggak harus melulu titik pangkal ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar di sana nah Ibu, garis KLMN ya. Nah, jika sumbu Y sebagai acuan, maka titik K dan L berada di sebelah kiri sumbu Y dan titik M dan N berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan jika titik K yang menjadi acuannya, maka titik L, M, dan N berada di sebelah kanan titik K. Itu yang dinamakan dengan kedudukan relatif ya nah Ibu ya. Ya, lanjut kita. Poin terakhir yaitu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah Ibu, hanya dua Ibu yang Ibu angkat di sini, tapi dua ini pun sudah saya rasa sudah mencakup untuk materi kita ini ya. Nah, yang pertama, diketahui titik A 32, B 3 negatif 6 dan C negatif 52. Jika dibuat garis, yang pertama yang bagian A ya, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, artinya di sini apakah sejajar, berpotongan, atau tegak lurus ya. Nah, yang kedua, bagian B-nya, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang keempat, berapakah koordinat titik potong garis yang melalui titik A dan B dengan garis yang melalui titik A dan C? Yang kelima adalah jarak garis yang melalui titik A dan B terhadap sumbu Y. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini anak Ibu, terlebih dahulu kita gambar sumbu koordinatnya ya. Setelah kita gambar sumbu koordinatnya, baru kita letakkan titik-titiknya. Yang pertama titik A, letakkan titik A, kemudian letakkan titik B dan letakkan titik C sesuai dengan koordinat titik yang dia punya ya. A tadi 32 berarti X-nya 3, Y-nya 2 ya. B-nya 3 negatif 6 berarti X-nya 3, lihat ya, ke kanan bergerak 3. Kemudian Y-nya ke bawah ya, negatif 6, karena negatif ya. Titik C negatif 5, 2 berarti X-nya negatif 5, Y-nya 2. Nah, setelah itu anak Ibu,
kita tariklah garis ya untuk menjawab bagian A. Kita tarik garis dari A ke B, kita hubungkan A ke B ya dengan garis. Nah, terbentuklah garis AB ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat kalau terhadap sumbu X ya dia tegak lurus ya kan. Terhadap sumbu Y dia sejajar. Ya nak ibu ya. Berarti garis AB tersebut sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X serta berpotongan di titik 30 ya. Nah, lanjut yang bagian B. Ya, bagian B. Jika dibuat garis melalui titik AC, tarik garisnya dari titik A ke C. Ya, ini dia. Nah, setelah ditarik garis tersebut, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y, anak ibu? Iya, lihat. Terhadap sumbu X, garis AC tersebut sejajar. Nah, terhadap sumbu Y dia bagaimana? Tegak lurus, ya kan? Mendatar dia sementara sumbu Y tegak. Berarti posisi garisnya adalah tegak lurus serta dia berpotongan di titik 02 ya. X-nya 0, Y-nya 2, ya kan? Ya, titik potongnya di situ ya anak ibu ya. Ya, kita lihat anak ibu bagian C-nya. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Iya. Langkah pertama kita tarik garisnya mana ibu ya. Kita gambarkan garis dari B ke C. Nah, kedudukan garis BC ini terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah dia tidak sejajar ya. Dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Tapi dia memotong di sumbu X ya. Lihat di sumbu X yaitu di titik negatif 3, 0. Dan memotong di sumbu Y di titik 0, negatif 3. Ya. Nah, lanjut kita yang D. Berapakah koordinat titik potong garis yang melalui titik A dan B dengan garis yang melalui titik A dan C? Ya, kita lihat garis AB bertemukah dengan garis AC? Iya, bertemu ya anak ibu ya. Berpotongan, tepatnya berpotongan tegak lurus ya. Nah, lihat berapakah titik potongnya? Nah, lihat ke titik potong itu berarti X, Y ya. Lihat ke X, titik temu mereka berapa gitu ya. Ke X dia 3 ya. X 3, Y-nya yang ke atas berapa nak? 2. Berarti koordinat titik potong garis tersebut adalah 3, 2. Gampang ya anak ibu ya. Nah, yang terakhir dari soal ini bagian E. Jarak garis yang melalui titik A dan B terhadap sumbu Y. Iya, ini garis AB-nya nah ibu. Berapa jaraknya? Nah, jaraknya itu kita hitung dari titik pangkal 00 ke sebelah kanan. Karena garisnya berada di sebelah kanan ya. Nah, lihat. Ya, nah ibu. Itu dia. Nah, jaraknya itu berapa nah ibu? Iya, 3 satuan. Ya, jadi jarak garis yang melalui titik AB terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Oke, paham ya anak ibu sampai di situ ya? Ya anak ibu, kita masuk soal yang kedua, yaitu diketahui koordinat titik A negatif 35, B negatif 51, C negatif 3, negatif 3, dan D negatif 1, 1. Jika keempat titik itu dihubungkan, maka ABCD membentuk bangun apa? A. Trapesium, B. Layang-layang, C. Jajaran genjang, atau D. Belah ketupat. Nah, anak ibu untuk menyelesaikan soal ini, kamu harus gambar biar nampak jelas bentuknya ya. Oke, kita lihat. Kita gambar duluan koordinat kartesiusnya. Kemudian letakkan keempat titik tersebut di koordinat kartesius berdasarkan
koordinat titik masing-masing titik A, B, C, D. Oke, lihat. A-nya tadi negatif 3, 5 berarti X-nya negatif 3, Y-nya 5. B-nya negatif 5, 1 berarti X-nya negatif 5, Y-nya 1. C-nya negatif 3, negatif 3 berarti X-nya negatif 3, Y-nya juga negatif 3. Dan D, koordinat titiknya negatif 1, 1 berarti X-nya negatif 1, Y-nya 1. Nah, melihat keempat titik ini anak ibu, sebenarnya sudah bisa kita tentukan bentuk apa bangun yang tersebut. Tapi supaya kamu lebih yakin, hubungkanlah keempat titik tersebut menggunakan garis. Maka terbentuklah di sana bangun datar jajaran genjang. Ya, jajaran genjang. Maka jawabannya adalah C, jajaran genjang atau jajar genjang. Nah, gampang kan anak ibu ya? Oke, saya anggap kamu paham ya. Nah, anak ibu, ada latihan yang ibu kasih, ibu ambil dari buku paket kamu halaman 68 sampai 69. Nomor 11 sampai nomor 20. Ini soalnya pilihan berganda ya anak ibu ya. Hanya satu gambarnya tapi 10 soalnya. Silahkan kamu kerjakan. Sudah ada penjelasan dan saya yakin kamu mampu mengerjakannya. Oke, selamat mengerjakan. Salam sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan share serta bunyikan loncengnya anak ibu ya. Jangan ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya dari ibu. Terima kasih. See you next again. Oke, bye-bye.